Tragedi diskriminasi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Manusia merupakan sebagai makhluk sosial. Setiap individu dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang melekat di dalamnya memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dan sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu sekarang dan mendatang untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk mewujudkan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan, tidak jarang membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan individu lain, sehingga terbentuklah kelompok. Di awal mula terjadinya diskriminasi atau suatu perilaku yang tidak setara atau tidak adil yang dilakukan berdasarkan warna kulit di negara Amerika Serikat, yaitu pada saat pasca pemilu pada tahun 1876 yang disengketakan dan berimbas kepada runtuhnya atau berakhirnya rekonstruksi, di mana pada saat itu orang Amerika berkulit putih di selatan mengambil kembali kendali politik di wilayah tersebut. Setelah orang kulit putih di selatan mengambil alih kembali kontrol politik di wilayah tersebut, mereka kemudian melakukan berbagai macam pelanggaran HAM, baik itu intimidasi yang disertai dengan kekerasan dalam pemilihan, pencabutan hak untuk memilih bagi orang kulit hitam, yang mana hal-hal itu dilakukan dengan cara terstruktur atau sistematis di negara-negara bagian selatan sejak tahun 1890 hingga tahun 1908. Akhirnya, kejahatan-kejahatan tersebut bisa terselesaikan setelah disahkannya Undang-Undang Hak Sipil Nasional pada pertengahan tahun 1960. Jadi, selama lebih dari 60 tahun, orang kulit hitam di selatan tidak dapat mengajukan serta memilih siapa yang akan maju atau mewakilkan kepentingan mereka di Kongres Amerika Serikat maupun pemerintah daerah. Rasisme dapat terjadi ketika pribadi atau suatu kelompok mempercayai kekuatan atau perbedaan yang menurut pribadi atau sekelompok ras itu merasa lebih baik daripada pribadi tersebut. Zaman sekarang dan zaman dulu berbeda cara rasisme. Zaman sekarang banyak rasisme yang membuat dalam bentuk grafiti yang berisi intimidasi, menghina suatu ras, perusakan hak milik, bahkan dapat menimbulkan kekerasan fisik. Rasisme juga dilakukan secara terang-terangan, seperti menghina fisik, menceritakan lelucon suatu etnis. Jadi, menurut para ahli, sikap terbentuknya sebuah ras bukan terjadi begitu saja munculnya, melainkan perlu 5 tahapan yang harus dialami terlebih dahulu. Di antaranya, munculnya rasa tidak aman. Maksud dari tahap pertama ini adalah ketika kita merasa sedang tidak aman, otomatis kita pergi atau mencari perkumpulan orang yang sama dengan diri kita, karena berada di kelompok seperti itu akan membuat diri kita lebih aman. Selanjutnya, memusuhi golongan lain. Ini mungkin terjadi apabila kita ingin memandang golongan kita merupakan golongan yang paling kuat dan paling tinggi. Selanjutnya, stereotip. Tahapan ini beranggapan bahwa semua orang pada suatu kelompok mempunyai karakter yang sama. Akan tetapi sesungguhnya setiap manusia mempunyai karakter yang bermacam-macam. Dan terakhir, pelampiasan pada golongan orang lain. Ini merupakan tahapan yang sangat berbahaya, Eksploitasi atau meningkatnya penindasan ekonomi terhadap orang kulit hitam atau orang kulit berwarna selain orang kulit putih dan pembatasan peluang ekonomi serta diskriminasi kerja terjadi secara luas. Kekerasan ras yang dilakukan terhadap warga kulit hitam dan warga kulit berwarna selain putih di California dilakukan dengan cara massal yang mana hal tersebut dilakukan sendiri oleh organisasi, polisi maupun individu ideal tersebut. Pada pertengahan tahun 1960, Southern Christian Leadership Conference atau SCLC yang di dalamnya adalah orang-orang pemuka warga kulit hitam, kemudian Student Nonviolent Coordinating Committee atau SNCC yang di dalamnya adalah orang-orang aktivis yang lebih mudah berkumpul untuk mendiskusikan perdamaian secara berhadapan-hadapan langsung. Para aktivis HAM tersebut menginstruksikan untuk melakukan freedom rights atau perjanjian kebebasan. Dan pada puncaknya,
ialah pada saat pidatonya Martin Luther King Jr. menjadi seorang juru bicara hak asasi manusia pada saat itu. Kemudian di tanggal 21 Desember 1965, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau CARD. Namun sampai sekarang kekerasan atau diskriminasi terhadap warga kulit hitam masih terjadi, walaupun konvensi internasional telah dideklarasikan seperti yang baru terjadi belum lama ini, yang memakan korban jiwa warga kulit hitam yang bernama George Floyd, yang dilakukan oleh sekelompok oknum dari kepolisian Minneapolis, di mana para polisi tersebut mengambil tindakannya yang melanggar kebijakan. Pelanggaran HAM orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Kasus yang marak terjadinya pada Amerika Serikat, di mana orang berkulit hitam mulai dikenal karena tindak diskriminasi yang dilakukan oleh golongan yang orang berkulit putih. Hal ini bukan tanpa sebab atas diskriminasi yang dilakukan oleh sekelompok golongan, bermula dari kedatangan orang berkulit putih yang tidak disambut atau diperlakukan dengan baik oleh sekelompok golongan. Orang berkulit putih ini justru dijadikan budak ketika masuk di Amerika Serikat, sehingga hal ini memicu pola pikir orang berkulit putih dalam memandang orang berkulit hitam sebagai warga negara kelas kedua, yang dimana membentuk sikap dalam stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Pada kasus ini, tidak mudah merubah culture orang berkulit putih dalam memandang orang berkulit hitam, sehingga hal yang dapat dilakukan oleh orang berkulit hitam tidak lain hanyalah terus berjuang untuk mendapatkan status warga negara yang bebas. Amerika Serikat mengeluarkan petuah yang disebut Declaration of Independence, yang merupakan keputusan di mana mendeklarasikan bahwa semua manusia lahir berada di kedudukan yang sederajat oleh Tuhan, dan mereka juga dikaruniai oleh hak-hak tidak dapat dicabut seperti hak kehidupan, hak kemerdekaan, dan usaha untuk mencari kemerdekaan yang tidak memandang ras maupun agama. Dapat kita lihat bahwasanya kasus rasisme tidak ada habis-habis. Amerika Serikat mengeluarkan petuah yang disebut dengan Declaration of Independence, yang merupakan keputusan di mana mendeklarasikan bahwa semua manusia yang lahir di bumi ini berada di kedudukan yang sederajat oleh Tuhan, dan manusia juga dikaruniai hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan usaha untuk mencari kemerdekaan yang tidak memandang ras maupun agama. Dalam kasus ini, bahwasannya kasus rasisme tidak ada habis-habisnya sampai saat ini. Baru-baru ini adalah kasus George Floyd yang dapat menghebohkan seluruh dunia, di mana akibat dari kekerasan yang terjadi kepadanya. Dari kasus tersebut membuat kemarahan warga, di mana polisi yang berkulit putih menindih leher Floyd di sebelah sini, sehingga pernapasan itu terhenti karena dia kayak menjepit gitu. Nah, karena itu terjadinya tagar Black Lives Matter yang bermunculan di mana-mana, termasuk juga di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Dan itu ditujukan untuk kampanye untuk melawan kekerasan dan rasisme terhadap aturan kepada semua orang kulit hitam, dan juga menghormati hak-hak dasar kulit hitam. Kasus krisis ini yang terjadi di Minneapolis sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Adapun kajian dari organisasi dan pemerintah, yaitu Mapping Police Violence, mengatakan bahwasannya orang kulit hitam mempunyai peluang 3 kali lebih tinggi kematiannya di tangan polisi daripada orang kulit putih. Adapun sebelum meluasnya kasus ini pernah dialami oleh Breonna Taylor yang meninggal pada usia 26 tahun pada bulan Maret 2020 lalu di Louisville, Kentucky. Untuk selanjutnya yaitu mungkin secara finansial kebanyakan orang Afrika dan Amerika bertempat tinggal di dekat pinggiran. Nah, sehingga COVID-19 merupakan musibah besar bagi orang Afrika Amerika, yang mana warga New York kulit hitam lebih Hispanik, lebih banyak berpotensi meninggal akibat COVID-19 daripada orang kulit putih. Nah, hal itu dikarenakan karena mereka bekerja rata-rata di sektor langsung yang berhubungan dengan lingkungan gitu, kayak dia sebagai perawat, sebagai kurir. Nah,
sebagai satpam atau apapun itu, dan sebagian besar mereka tidak mempunyai asuransi kesehatan dibandingkan orang kulit putih. Oke, terima kasih. Adapun peneliti berasal dari Universitas Michigan dan British Columbia menyatakan bahwasannya seseorang yang berkulit hitam mendapatkan hukuman lebih lama atas kejahatan yang sama. Adapun studi lain yang berpendapat bahwa ini merupakan keputusan hakim yang tak berpikir bahwasannya orang kulit hitam dapat dibebaskan dengan syarat harus membayarkan sebuah denda. Apabila mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan untuk melunasi denda, maka akan membuat mereka kembali ke kriminalitas. Dengan begitu, perbedaan supremasi hukum inilah yang menjadi jantung protes atas kematian George Floyd, yang dimana memperkuat alasan lain yaitu ketidaksetaraan penghasilan dan pekerjaan. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM orang kulit hitam di Amerika Serikat. Jauh sebelum kasus George Floyd, upaya penyelesaian ras telah ada sejak tahun 1869 yang dibuat oleh Presiden Abraham Lincoln dengan mengeluarkan peraturan mengenai persamaan hak warga negara Amerika yang tercantum dalam Amandemen 15 tahun 1869. Dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 merumuskan beberapa konsep hak alam atau natural rights yang dimiliki secara alamiah, yaitu hak asasi manusia secara sangat luas sebagai pedoman dan bukti telah dijamin oleh dunia internasional yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk negara. Penerapan perlindungan HAM di suatu negara tentunya mempunyai latar belakang budaya dan struktur kehidupan sosial dari masing-masing negara, karena budaya suatu negara dibentuk oleh sejarah kehidupan negara itu sendiri. Dalam penerapannya, negara berperan penting dalam sebagai aktor dalam kepentingan nasional untuk negaranya mengambil keputusan yang berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat. Amerika Serikat terbilang sebagai negara yang mengakui sangat adanya keberadaan hak asasi manusia berdasarkan Declaration of Independence of the United States 4 Juli tahun 1776. Ya, ini merupakan deklarasi kemerdekaan serta piagam HAM yang menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan perlindungan dan jaminan HAM dalam konstitusinya. Kemudian penyelesaian dari diskriminasi yang telah dilakukan oleh ras kulit putih terhadap kulit hitam seringkali diakhiri dengan pembunuhan oleh ras kulit putih yang kemudian memunculkan perlawanan bagi ras kulit hitam untuk memperjuangkan hak asasinya terkait perlawanan yang dilakukan orang kulit hitam, yaitu adanya aksi gerakan massa yang dipimpin oleh aktivis kulit hitam pertama kali pada tahun 1950 sampai 1960-an yang dipelopori oleh Martin Luther King. Jadi Martin Luther King ini seorang pendeta sekaligus tokoh kelahiran Atlanta, Amerika Serikat, yang meskipun pengadilan tinggi telah menghapuskan pemisahan terhadap ras yang berbeda, namun dalam implementasinya hukum di Amerika Serikat masih terjadi perbedaan. Setelah dilakukannya gerakan aksi yang dipimpin oleh King, ini memberikan dengan terbebasnya orang kulit hitam dari kesengsaraan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang akhirnya kemudian gap kulit hitam dan kulit putih mencoba dimusnahkan. Pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum menemui penyesuaian yang jelas, perubahan zaman yang semakin mengedepankan teknologi harusnya dapat merubah stereotip terhadap perbedaan, namun tak serta-merta menyamakan kedudukan ras kulit putih dan hitam setara. Bahkan kebijakan Presiden Donald Trump seringkali mendapat kecaman karena menimbulkan rasisme antara kulit putih dan kulit hitam. Penerapan perlindungan HAM di suatu negara tentunya mempunyai latar belakang budaya dan struktur kehidupan sosial dari masing-masing negara. Karena budaya suatu negara dibentuk oleh sejarah kehidupan negara itu sendiri.
Dalam penerapannya, negara berperan penting sebagai aktor dalam kepentingan nasional negaranya untuk mengambil keputusan yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya.